Siapa nih yang bercita-cita menjadi petani? Wah, ternyata sedikit ya sahabat muslimah. Padahal profesi petani sangat dibutuhkan untuk swasembada pangan loh. Itulah mengapa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menggelar Jambore Tani 2024. Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta. Ada para petani, penyuluh pertanian, pendamping desa, kader posyandu, serta kepala desa se-Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, dalam sambutan menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi provinsi ini. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Gubernur Kalimantan Tengah mendorong pemuda ambil bagian di sektor pertanian. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Senang sih Kak, karena kita bakal mengurangi impor dari luar negeri juga sih Kak. Menurut saya sepertinya bagus ya, karena berarti pemerintah tuh peduli dengan pemuda dan memfasilitasi pemuda untuk ikut dalam program tersebut. Menurut Anda, mengapa banyak pemuda yang tidak mau menjadi petani? Banyak pemuda beranggapan bahwa petani itu pekerjaan yang melelahkan, kotor gitu, kurang menarik. Jadi branding sektor pertanian ini masih kurang gitu diminati oleh para pemuda. Karena setelah panen itu Kak pasti jual murah, sedangkan biayanya tuh buat kita bertani kan mahal Kak, pupuknya, belum bibitnya. Apakah status Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional harus dipertahankan? Mengapa? Menurut saya sepertinya bisa dipertahankan, tapi mungkin perlu regulasi-regulasi lain yang lebih jelas sehingga pemuda itu dapat lebih tertarik dengan program tersebut Kak. Tentu saja harus dipertahankan. Kenapa? Kalau misalnya Kalteng masih menjadi lumbung padi atau lumbung pangan bagi yang ada di Indonesia, itu secara nggak langsung pemerintah pusat akan memperhatikan atau akan mempusatkan perhatiannya kepada Kalimantan. Jika banyak generasi muda yang tidak mau menjadi petani, maka apa akibatnya bagi negeri ini? Kalau misalnya seorang anak muda itu tidak mau menjadi seorang petani, pasti kita tuh bisa terjadi krisis pangan. Itu bahayanya ya Kak, pasti kita akan mengimpor terus beras segala dari luar negeri loh Kak. Apa yang harus dilakukan masyarakat supaya Kalimantan Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional? Meningkatkan kesadaran tadi itu, karena pemuda tadi kan minim sekali minatnya terhadap sektor pertanian. Jadi harus ditingkatkan lagi rasa kesadaran dirinya bahwa sektor pertanian ini sangat berguna dan sangat berpengaruh terhadap daerahnya sendiri. Mungkin pemerintah harus memberikan edukasi lebih kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan benar-benar ikut serta dalam mendukung program tersebut. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Harapan saya pemerintah bisa memaksimalkan terhadap para pemuda yang didorong tadi, bukan hanya mendorong tapi juga memfasilitasi. Contohnya bisa membekali para pemuda dengan pengetahuan yang mumpuni, bisa memberikan fasilitas-fasilitas modern. Kalau harapan saya untuk permasalahan ini, pemerintah tuh harus bisa selalu mendukung anak mudanya, selalu bisa memacu ataupun bisa menciptakan suatu mata pelajaran di sekolah yang mana mewajibkan mereka tuh untuk mengenal tata cara bertani, mungkin seperti itu. Bagaimana pemuda mau mengambil peran di sektor pertanian jika nyatanya menjadi petani saja tidak semudah dan seuntung kerja kantoran? Bagaimana ya Islam memandang persoalan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Kalteng ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional. Program ini telah diusulkan sejak 2017 dan mulai dilaksanakan melalui proyek Food Estate pada 2020. Ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian merupakan prioritas pemerintah daerah. Gubernur Kalteng sebelumnya menyatakan bahwa langkah ini dapat meningkatkan PAD sekaligus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja termasuk bagi generasi muda yang tertarik untuk menjadi petani. Kalteng memiliki lebih dari 1 juta hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan pertanian. Dari jumlah tersebut, seluas 2.000 hektar akan dikelola oleh Pemprov dalam kurun waktu 5 tahun. Pemerintah mengharapkan pemuda-pemudi Kalteng berperan
aktif di sektor pertanian karena program ini sangat penting untuk memperkuat perekonomian daerah. Tetapi fakta di lapangan, minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian sangatlah kecil. Hal ini jelas akan mengancam masa depan pertanian Indonesia, termasuk pertanian pangan. Kasus harga gabah anjlok akibat kebijakan impor yang jor-joran, mahalnya biaya produksi pertanian, minimnya ketersediaan modal, serta rantai niaga yang merugikan, ditambah kekhawatiran petani terhadap bencana banjir akibat deforestasi, serta morat-maritnya kebijakan pertanian membuat petani menjadi korban, menjadikan para pemuda enggan menjadi petani. Studi IRI 2016 dikonfirmasi oleh Bank Dunia pada 2020 menunjukkan bahwa dibandingkan beberapa produsen beras di Asia, petani padi Indonesia mengeluarkan biaya paling tinggi, lebih dari 2 kali di Vietnam. Sayangnya, import yang besar ini sering kali tidak diimbangi dengan hasil yang besar. Wajar jika sektor pertanian menjadi sektor ekonomi yang dipandang tidak menjanjikan. Bahkan muncul stigma bahwa menjadi petani itu identik dengan kemiskinan. Para petani juga tidak mendapatkan dukungan pemerintah. Berbagai anggaran dan subsidi justru makin disunat. Pada 2015, anggaran Kementerian Pertanian mencapai 32,72 triliun, tetapi anggaran ini terus melorot hingga pada 2022 hanya 14,45 triliun. Subsidi untuk pertanian juga makin dikurangi. Subsidi pupuk pada 2019 sebesar 34 triliun, tetapi pada 2022 turun menjadi 25 triliun. Akibat lemahnya pengurusan terhadap pertanian, pendapatan masyarakat dari sektor ini makin kecil. PDB di sektor pertanian tidak pernah menyentuh angka 4% sejak era Jokowi, bahkan pada 2022 jatuh di bawah 2,5%. Ini menggambarkan bahwa para petani tidak ikut merasakan kue ekonomi, kecuali sekedar remah-remah. Oleh karena itu, target kebijakan yang ingin menggenjot para pemuda menjadi petani sejatinya adalah kebijakan yang jauh dari harapan. Sebab selama masalah tersebut tidak terselesaikan, maka minat pemuda untuk mengambil pilihan menjadi petani sangat sulit. Para petani pun kehilangan kadernya dan dengan mudah melepas tanahnya untuk dialihfungsikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan untuk persaingan, memberikan legislasi untuk dapat menguasai dan membuka lahan untuk kepentingan perkebunan yang besar-besaran dan juga pertambangan. Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan lahan, pertanian, pangan berkelanjutan untuk menjaga luas lahan pertanian. Akan tetapi, regulasi ini mandul di tengah deru industrialisasi dan pembangunan. Arah pembangunan yang kapitalistik menjadikan para pejabat mudah memberikan izin alih fungsi lahan. Dan inilah yang menyebabkan deforestasi. Akibatnya banjir pun terus berulang dan ini juga berpengaruh kepada para petani. Pembiaran masifnya alih fungsi ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah. Sungguh berbeda dengan kondisi para petani dalam sistem Islam. Jika hari ini petani identik dengan kemiskinan, pada masa Islam berjaya justru petani identik dengan kesejahteraan. Solusi Islam terhadap pengaturan penguasaan lahan pertanian bukanlah membebaskan kepemilikan lahan, bukan pula penguasaan lahan oleh negara. Solusi dalam Islam adalah dengan menyatukan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya. Dalam Islam, terdapat hukum menghidupkan tanah mati, hukum larangan menelantarkan lahan pertanian selama lebih dari 3 tahun, dan hukum larangan menyewakan lahan pertanian. Pengaturan penyatuan lahan pertanian dengan produksinya akan meningkatkan produksi pertanian. Islam membebaskan individu untuk memiliki lahan selama ia masih mampu memproduksinya. Hal itu menjadi solusi atas banyaknya lahan kosong yang menganggur. Semua lahan akan produktif dan secara otomatis minat masyarakat terkecuali generasi muda untuk mengelola tanah pertanian akan besar. Begitupun adanya larangan menelantarkan dan menyewakan lahan pertanian sebab dapat mencegah adanya keserakahan dalam hak kepemilikan lahan. Jika penelantaran tersebut diketahui terjadi karena pemilik tanah tidak punya modal, negara akan memberikan modal dan mendukung dengan apapun yang akan membantu mereka dalam menyukseskan usahanya. Mulai dari jaminan ketersediaan sarana prasarana pertanian yang berkualitas dan terjangkau, dukungan riset dan teknologi, supervisi, informasi pasar, jaminan tata niaga yang aman dan berkeadilan, dan lainnya. Semua itu terkait dengan paradigma kepemimpinan Islam yang menempatkan penguasa berfungsi sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya. Dalam Islam, kepemimpinan jauh dari paradigma bisnis,
masyarakat pun mendapat kemudahan akses terhadap sumber-sumber pangan yang serba murah dan berkualitas. Semua itu tentu ditopang dengan sistem-sistem Islam lainnya, mulai dari sistem keuangan Islam yang memungkinkan bagi negara untuk memiliki pemasukan dana berlimpah ruah sehingga memiliki modal untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk mendukung kebutuhan pembangunan pertanian. Sistem politik yang menjadikan negara memiliki kedaulatan dan kemandirian sehingga tidak mudah didikte oleh kepentingan global. Sistem ekonominya yang akan mengatur soal kepemilikan dan sistem sanksi yang akan mencegah segala bentuk kejahatan, termasuk berbagai praktek kotor yang bisa menghambat pembangunan di sektor pertanian. Islam mewajibkan negara atau khilafah mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, terutama pada makanan pokok sumber gizi utama. Arah pembangunan khilafah berorientasi pada kemaslahatan rakyat berdasarkan timbangan syariat. Negara akan mengatur secara ketat wilayah yang memiliki tanah subur sehingga cocok menjadi sentra pertanian dan wilayah yang tanahnya cocok menjadi pemukiman, perindustrian, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak ada potensi tanah yang tersia-siakan. Khilafah akan membiayai penelitian untuk menemukan teknik pertanian yang paling efektif, juga untuk menemukan alat-alat pertanian yang paling canggih, sehingga bisa mengoptimalkan produksi. Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pertanian juga akan khilafah sediakan, misalnya ketersediaan bendungan, saluran irigasi, pupuk, benih, dan lain-lain. Dengan adanya jaminan negara terhadap pertanian dan besarnya peran pemerintah dalam menopang pertanian, serta membangun kesadaran pemuda agar mengembangkan pertanian, maka ketahanan pangan akan terwujud dan para pemuda pun akan berdaya. Semua dengan penerapan Islam secara kafah dalam institusi khilafah Islam. Wallahu a'lam bi'as-shawab.